Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zianto Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat Jakarta Timur. Pada info medis kali ini kita akan membahas lebih banyak mengenai kondisi nyeri leher. Sahabat sehat semuanya, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kondisi nyeri leher, terutama bagi sahabat sehat yang bekerja dengan posisi duduk secara lama, ya, kemudian juga di depan komputer, ya, di depan layar. Ini akan menjadi resiko tersendiri terjadinya kondisi nyeri leher. Baiklah sahabat sehat, kita coba bahas ya kondisi nyeri leher ini seperti apa. Nyeri leher ini atau neck pain adalah sensasi yang tidak menyenangkan yang dirasakan pada leher yang bisa muncul di bagian belakang leher, di bagian kiri, kanan, ataupun depan leher. Ada beberapa sebab dari kondisi nyeri leher ini. Pertama, tentu kita bisa merasakan adanya otot leher yang tegang. Kondisi otot leher yang tegang ini bisa berkaitan dengan terlalu lama berposisi membungkuk, menunduk, ataupun menggerakkan gigi yang bisa menyebabkan otot leher menjadi tegang, yang kemudian bisa menyebabkan sakit leher. Ada masalah lain yang bisa menjadi penyebab dari sakit leher, yaitu ada masalah pada sendi leher. Kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh pengapuran pada sendi leher yang disebut spondylosis cervical. Pada kondisi ini terdapat penipisan pada tulang rawan dan pengapuran yang mengganggu pergerakan sendi leher dan bisa menyebabkan nyeri. Kemudian kondisi lain yang agak serius yang kita perlu ketahui adalah kondisi saraf terjepit. Kondisi ini terjadi karena adanya pergeseran pada struktur tulang belakang pada leher yang bisa menyebabkan saraf terjepit. Akan menimbulkan rasa yang nyeri, kaku, ataupun kesemutan yang menjalar dari tulang belakang dan juga ke leher dan juga bagian tubuh yang lainnya. Kemudian, hal penting yang perlu sahabat sehat ketahui adalah kondisi postur tubuh. Karena posisi postur tubuh yang buruk bisa menjadi sebab ya untuk terjadinya nyeri leher, terutama jika terjadi terlalu lama. Misalkan kita sedang menggunakan komputer, ataupun handphone, ataupun juga sedang bekerja ya di depan layar. Kondisi lain yang bisa menjadi penyebab ada penyakit-penyakit tertentu, misalkan seperti rematik. Ada penyakit serius yang lain seperti meningitis atau radang pada selaput otak, atau kondisi massa ataupun tumor pada leher. Ini jarang kasusnya, tetapi kita perlu waspadai karena juga bisa menjadi penyebab dari nyeri leher. Gejala-gejala pada nyeri leher biasanya terjadi kekakuan ya pada bagian leher dan menyebabkan rasa tidak nyaman yang kemudian bisa menjalar ke bahu, ke punggung bagian atas ataupun ke tangan. Perasaan otot yang tegang ini akan terasa seperti tidak nyaman karena bisa disertai rasa sakit dan nyeri kepala. Bisa juga disertai oleh bunyi-bunyi yang seperti ada bunyi klik-klik gitu, seperti yang menggertak. Ini adalah karena persendian yang terasa sakit ya. Terutama terjadi pada saat kita menggerakkan kepala dan leher kita, ada terasa bunyi-bunyi yang tertentu ya, yang terjadi di sekitaran leher. Ini bisa terjadi disebabkan oleh tulang-tulang yang saling bergerak dan berhadapan atau ligamen yang sedang bergesekan pada tulang tersebut. Nah, sahabat sehat semuanya, tentu kita ingin menghindari ya bagaimana caranya supaya tidak terkena nyeri leher ini. Seperti nyeri muskuloskeletal lainnya, bisa dilakukan penanganan dengan terapi RICE, ataupun ini merupakan singkatan dari Rest, Ice, Compression, dan Elevation. Terapi RICE ini bisa membantu untuk mengurangi nyeri leher. Yang pertama, kita melakukan kompres dingin pada leher selama 48 jam yang pertama. Lalu setelah itu bisa berubah menjadi kompres yang hangat. Selain terapi RICE tadi, kita melakukan peregangan leher atau stretching. Kita lakukan peregangan leher ini secara perlahan untuk meningkatkan kelenturan otot leher. Saran yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sehat semuanya adalah memperbaiki postur tubuh, terutama pada saat duduk. Bagaimana kita bisa memastikan posisi tubuh kita yang baik, kepalanya yang tegak, sejajar dengan pundak. Dan kita perlu menghindari posisi yang membungkuk. Kita menghindari membaca atau memainkan gadget sambil tiduran. Ini juga dihindari ya sahabat sehat semuanya. Kemudian langkah yang bisa dilakukan sebagai penanganan adalah melakukan fisioterapi. Fisioterapi ini disarankan untuk membantu meringankan nyeri di leher dan juga pundak. Pencegahan lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan olahraga secara rutin untuk mencegah ketegangan otot dan meningkatkan kelenturan otot tubuh. Kita berusaha melakukan stretching ringan ya ketika kita sedang bekerja di depan komputer, kita jedakan waktu untuk melakukan pemanasan dan stretching ringan. Kemudian langkah pencegahan adalah dengan menghindari membawa beban yang berat pada salah satu sisi tubuh. Ya, misalkan kita menggunakan tas lempang, kita lebih baik menggunakan tas ransel, tapi itu pun juga harus diperhatikan
bagaimana beratnya. Jangan terlalu berat dan membebani kepada sendi. Sahabat sehat, lalu bagaimana dengan kebiasaan dari sebagian masyarakat kita yang suka melakukan peregangan dengan cara membunyikan ya tulang-tulang tertentu ya, misalkan lehernya gitu ya, digerakkan ke kanan lalu bunyi, ke kiri lalu bunyi. Apakah seperti itu dianjurkan? Tentu saja hal ini kurang dianjurkan dan tidak dianjurkan oleh dokter karena terlalu melakukan kegiatan yang berisiko kepada sendi, terutama sendi-sendi yang berkaitan dengan sendi leher. Apa yang lebih disarankan adalah kita melakukan peregangan yang ringan dan secara bertahap juga pelan. Jadi kita melakukan peregangan memiringkan kepala ke kanan ataupun ke kiri, kemudian juga kita menghadapkan kepala ke kanan ataupun ke kiri, dan juga kita bisa menghadapkan kepala ke atas dan ke bawah. Hal ini akan membuat otot-otot leher akan terasa lebih rileks, karena yang sebenarnya diharapkan adalah lenturnya dari kondisi otot leher tersebut untuk membantu meringankan rasa nyeri dan juga mengurangi rasa kekakuan pada nyeri leher. Demikian info medis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam hidup sehat, sampai jumpa.